Dan subhanallah teman-teman, rumah Nabi SAW sebagai gambaran saja, rumah Nabi itu dindingnya terbuat dari tanah, dilapisi dengan tanah. Kemudian atapnya Nabi dari anyaman pelepah kurma. Kemudian tanah rumah Nabi SAW itu sekitar 8 kali 4 meter. Jadi panjangnya 8 meter, lebarnya 4 meter. Itu tidak semua jadi rumah. Yang jadi rumah itu hanya 5 kali 4 saja. Kemudian 3 kali 4 itu sisanya jadi halaman. Kemudian yang 5 kali 4 itu pun dibagi dua. Ruang tamu dengan kamar Nabi SAW. Berarti kamar Nabi itu sempit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan menceritakan bagaimana sifat kamar atau rumah Rasul. Apa saja peristiwa-peristiwa sepanjang perjalanan Rasulullah SAW di kamar ini. Dan bagaimana pula akhirnya Nabi SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab bisa dikuburkan di kamar itu. Maka inilah pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Teman-temanku seiman, kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah istri ketiga Nabi SAW. Tentunya setelah Khadijah yang pertama, kemudian Saudah bintu Jam'ah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau kita melihat sedikit sejarah tentang kehidupan Aisyah radhiyallahu anha dan Rasul SAW, jadi Nabi SAW memberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha itu 2 malam untuk menginap di rumah Aisyah. Berbeda dengan istri-istri yang lainnya. Jadi kalau Hafsah 1 malam, Zainab 1 malam, Ummu Salamah 1 malam, dan begitu seterusnya. Tetapi khusus Aisyah radhiyallahu anha itu diberikan jatah 2 malam. Artinya Rasul SAW sepanjang hayatnya lebih banyak di kamar Aisyah dibandingkan kamar-kamar istri yang lain. Kenapa? Apa keistimewaannya? Teman-temanku seiman, suatu ketika Fatimah datang kepada Nabi SAW. Fatimah adalah salah satu putrinya Nabi yang mirip wajahnya dengan Rasul. Fatimah meninggal setelah 6 bulan Rasul meninggal. Fatimah bertanya, karena pada saat itu ia diminta oleh Ummu Salamah, salah satu istri Nabi. Wahai Abi, wahai ayahku, kenapa para sahabat ayah kalau kasih hadiah itu selalu ketika ayah berada di rumah ibunda Aisyah, tidak di rumah istri-istri yang lainnya? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ya Fatimah, apakah engkau mencintai ayahmu? Tentu ayah, kata Fatimah. Engkau ayahku, tentu aku sangat mencintaimu. Kata Nabi SAW, Ya Fatimah, kalau engkau mencintai ayahmu, maka cintailah yang dicintai ayahmu, dan ayahmu tidak mencintai kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada jawaban tambahan. Kenapa aku sangat mencintai Aisyah, kata Nabi? Karena di rumah beliau inilah Aisyah radhiyallahu anha Jibril turun, kemudian menurunkan wahyu Allah, dan tidak pernah turun di kamar-kamar istri-istriku yang lain. Ini jawaban mentok sampai di sini. Artinya wahyu turun itu kebanyakan di rumah Aisyah. Ini sejarah. Dari rumah Aisyah inilah Jibril turun, pemimpinnya malaikat. Dari rumah Aisyah inilah wahyu turun, kemudian menyebar di tengah-tengah para sahabat Rasul, dan menjadi petunjuk Nabi SAW sepanjang kehidupannya sampai hari ini. Makanya kamar Aisyah radhiyallahu anha adalah kamar yang istimewa. Dan di sini disebut hujrah, karena memang Rasul tidak punya rumah. Rasul itu hanya punya kamar. Jadi sekitar Masjid Nabawi itu teman-teman, ada sekitar 9 rumah istri-istri Rasul yang berdekatan, dan semuanya itu kamar. Makanya Al-Quran mengistilahkan dengan surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Kamar-kamar istri Nabi SAW. Makanya kalau kita melihat di dalam surat Al-Hujurat, itu kan diceritakan bagaimana para sahabat itu kalau bertanya kepada istri Rasul di balik hijab. Dan subhanallah teman-teman, rumah Nabi SAW sebagai gambaran saja, rumah Nabi itu dindingnya terbuat dari tanah, dilapisi dengan tanah. Kemudian atapnya Nabi dari anyaman pelepah kurma. Kemudian tanah rumah Nabi SAW itu sekitar 8 kali 4 meter.
Jadi panjangnya 8 meter, lebarnya 4 meter. Itu tidak semua jadi rumah. Yang jadi rumah itu hanya 5 kali 4 saja. Kemudian 3 kali 4 itu sisanya jadi halaman. Kemudian yang 5 kali 4 itu pun dibagi dua. Ruang tamu dengan kamar Nabi SAW. Berarti kamar Nabi itu sempit sekali. Makanya teman-teman, Nabi SAW kalau beliau tahajud, terkadang kakinya Aisyah menghadap kiblat. Kemudian kalau Rasul mau sujud, kaki Aisyah yang sedang tidur itu Rasul geser dulu. Setelah sujud diangkat lagi. Saking sempitnya kamar Rasul. Menunjukkan apa? Kesederhanaan rumah Nabi SAW. Lihat, Nabi itu sederhana. Bahkan Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in di zaman kekhilafahan Utsman bin Affan. Hasan al-Basri, dia minta izin untuk menziarahi rumah Nabi. Maka masuklah Hasan al-Basri. Kemudian dia angkat tangannya ke atas. Tangannya Hasan al-Basri langsung menyentuh atap rumahnya Rasul, menunjukkan pendeknya rumah Nabi. Kalau rumah sekarang kan tidak bisa disentuh, tinggi-tinggi, minimal 4 meter atau 3 meter paling rendah. Itu pun dengan plafonnya. Dari sini menunjukkan bagaimana sederhananya rumah Rasul. Terbuat dari tanah, atapnya pelepah kurma, kemudian tempat tidurnya dari kulit. Kemudian juga hanya 5 kali 4 meter, itu pun dibagi dua. Kemudian Nabi SAW tidak membuat kamar-kamar dalam satu rumah. Dalam satu rumah itu hanya satu kamar dan satu ruang tamu saja. Dan kebetulan kamar Aisyah yang paling dekat dengan pintu masuknya ke masjid. Makanya Nabi SAW biasanya berkunjung ke rumah istri-istri Rasul itu pagi dan sore. Karena memang rumahnya berdekatan. Nabi ucapkan salam, kemudian mendoakan, kemudian datang ke istri kedua, kemudian ketiga, sampai berakhir pada istri yang malam itu Rasul menginap di situ. Teman-teman, itulah gambaran daripada hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Di antara yang berkaitan dengan rumah Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi SAW. Jadi, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kita tahu teman-teman bahwa kehidupan Rasul itu pas-pasan. Karena seluruh kekayaan Khadijah semua diinfakkan di jalan Allah. Sehingga ketika Rasul hijrah ke Madinah, kemudian Rasul menikahi banyak wanita. Tentu menikahnya Rasul dengan banyak wanita karena sebab dakwah, tidak lain. Karena bagaimanapun banyak kisah-kisah, contohnya ketika Rasul menikahi Juwairiyah. Dengan menikahi Juwairiyah, satu kabilah langsung masuk Islam sebab pernikahannya. Jadi menikahnya Rasul itu karena dakwah, bukan karena yang lain. Dan semua istri Nabi SAW itu janda, tidak ada yang perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Jadi suatu ketika, teman-temanku seiman, Nabi SAW sedang mandi setelah perang Azab di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba kemudian Rasul dipanggil dari luar. Rupanya ada seorang laki-laki yang menunggang kuda putih dan berpakaian putih. Kemudian Rasul bergegas lepas mandi menuju pintu rumahnya. Rupanya teman-teman, yang menunggang kuda itu adalah Dihya al-Kalbi. Aisyah radhiyallahu anha kan di dalam rumah melihat bagaimana Nabi SAW berdua-duaan dengan Dihyatul Kalbi di depan pintu. Anehnya, kenapa Dihya itu tidak turun dari kuda? Kemudian Dihya yang memerintahkan Nabi. Masa sahabat di atas kuda memerintah lagi sama Nabi? Harusnya kan kebalik. Sehingga kemudian selepas Dihya pergi, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau berhadapan dengan seorang sahabat, Dihya." Kata Nabi SAW, dia bukanlah Dihya, dia adalah Jibril yang menyerupai sahabat Dihyatul Kalbi. Karena Dihya adalah sahabat yang paling tampan dari sahabat-sahabat muhajirin. Makanya Jibril itu kalau datang kepada Rasul, ia menjelma menjadi sahabat yang paling tampan, yang paling ganteng, supaya tidak menakutkan. Maka kemudian Nabi SAW menceritakan bahwa malaikat Jibril dalam bentuk Dihya memerintahkan aku untuk menggerakkan seluruh para sahabat, tentara-tentara perang Ahzab menyerbu Bani Quraizoh. Kemudian Rasul mengatakan, "Apakah engkau melihatnya wahai Aisyah?" Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Iya, aku melihatnya." Maka Rasul mengatakan, "Kalau engkau melihatnya, maka engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu." Karena satu-satunya wanita yang melihat malaikat Jibril dalam bentuk menyerupai manusia adalah Aisyah. Tapi kalau laki-laki banyak, seperti hadis Umar ibn Khattab. Jibril datang bertanya tentang Islam, tentang iman, ihsan. Itu kan sahabat lagi berkumpul. Tapi satu-satunya wanita yang melihat Jibril hanya Aisyah radhiyallahu anha.
Makanya Rasul mengatakan, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Tetapi ada berita gembira bahwa Jibril menitip salam kepadamu. Dari sini menunjukkan bahwa di kamar Aisyah radhiyallahu anha, Jibril selalu membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW berada di pintu rumah Aisyah sedang berdialog dengan Dihya. Teman-temanku seiman, jadi ada sebuah kasus yang kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Suatu hari ketika Nabi SAW berada di giliran Aisyah radhiyallahu anha, saat itu para sahabat sedang berkumpul di rumah Aisyah. Tiba-tiba ada istri beliau yang lain mengantarkan makanan. Ada yang mengatakan itu adalah Sofia bintu Huyai. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha cemburu karena Sofia mengantar makanan ke rumahnya. Kok berani-beraninya? Padahal ini kan giliranku melayani Rasul, masak makanan Rasul. Kok dia pula yang ngantar makanan ke rumahku? Ini bahasa kita. Bayangkan, ketika mendapatkan makanan itu, Aisyah langsung memecahkan di hadapan Rasul dan di hadapan para sahabat. Dipecahkan betul-betul, makanan-makanannya tumpah semua. Seandainya kalian di posisi Nabi SAW, ketika mendapatkan tamu di rumah kalian, tiba-tiba istri marah memecahkan piring, apa yang kalian lakukan kepada istri kalian? Kita lihat di sini Nabi SAW mengajarkan bagaimana kesabaran seorang suami. Makanya Nabi SAW tidak mengarahkan pandangannya kepada Aisyah, tapi Nabi SAW mengatakan, Ghad ummukum, ghad ummukum. Ibu kalian sedang cemburu, ibu kalian sedang cemburu. Baru setelah reda, Aisyah sudah kurang marahnya, cemburunya sudah hilang. Baru Aisyah radhiyallahu anha merasa salah dan mengatakan, Ya Rasul, aku sudah memecahkan piring Sofia. Apa kafarohnya? Kata Rasul, kau kembalikan piringnya baik-baik. Kau isi lagi makanannya, kau antar sama dia. Maka Rasul menyuruh untuk menggantinya. Dan piring di zaman itu bukan mudah didapat. Ini satu kasus. Itu pun terjadi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada juga contoh kasus yang lain. Jadi suatu ketika Nabi SAW sedang berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba tengah malam Nabi bangun. Sekali lagi, kamar Rasul itu kecil. Kamar kecil otomatis ranjangnya juga sempit. Sehingga yang namanya ranjang sempit, tentu kalau tidur itu kan pasti berdempetan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tiba-tiba kehilangan Nabi. Nabi bangun kemudian keluar. Terbangun Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha langsung membuntuti Nabi. Dibuntuti itu Nabi SAW. Sampai akhirnya Nabi SAW berdiri di depan kuburan Baqi. Jarak rumah Aisyah ke kuburan Baqi sekitar 100 meter. Kemudian Aisyah melihat Rasul lama berdiri di kuburan Baqi. Kenapa Aisyah membuntuti Nabi? Karena Aisyah itu naluri perempuannya timbul, cemburu. Disangkanya malam itu Rasul menginap di istri yang lainnya. Curi-curi waktu bahasa kita. Itu pikirannya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kemudian ketika Aisyah sudah tahu Nabi berada di kuburan Baqi, itu pun dia masih nunggu. Jangan-jangan Rasul setelah dari Baqi kemudian pergi ke tempat yang lain. Tapi akhirnya Rasul setelah dari kuburan Baqi langsung Rasul balik lagi ke rumah. Ketika pulang itulah kaget Aisyah. Langsung dia buru-buru pulang. Tetapi Allah takdirkan bayangannya ketahuan. Tetapi Nabi SAW membiarkan sampai Aisyah kemudian masuk ke rumah, ngambil selimutnya kemudian pura-pura tidur. Teman-teman, orang yang habis lari pasti ada nafas kecapean. Masih ada yang ngos-ngosannya. Rasul tahu sehingga Rasul bertanya, ada apa Aisyah? Aisyah masih pura-pura tidur. Sampai Rasul mengatakan, beritahu aku atau yang di langit memberitahu. Nah barulah Aisyah radhiyallahu anha bercerita, wahai Rasul, aku sangka engkau ke rumah istrimu yang lainnya. Kemudian aku buntuti. Kemudian aku lihat engkau berada di kuburan Baqi dan begitu seterusnya. Tapi Nabi SAW cerdas. Nabi tidak langsung tidur dan tidak marah. Nabi langsung menceritakan kenapa sebab dia keluar itu. Nabi menceritakan, sewaktu aku tidur, Jibril datang kepadaku, membangunkan diriku dan memerintahkan aku untuk mendoakan penduduk Baqiyah. Aku pun berangkat ke sana. Dan Aisyah radhiyallahu anha ini cerdas. Dia mengalihkan pembicaraan. Dia tidak membicarakan soal pembuntutannya kepada Rasul, tetapi menceritakan yang lain. Aisyah mengatakan, kira-kira ketika engkau masuk ke Baqi, apa yang engkau ucapkan? Kata Aisyah. Nah jadi dialihkan ke pembahasan yang lain. Inilah memanage sebuah pertengkaran seorang istri itu harus cerdas.
Kalau suami umpamanya marah karena sebuah perkara, alihkan kepada perkara yang lain. Jangan fokus di masalah itu. Karena suami laki-laki ini kan fokus orangnya. Biar buyar pemikirannya, alihkan ke yang lain. Jadi supaya tidak terkesan dilanjutkan pertengkarannya. Dan ini pun kejadian ketika Rasul SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Teman-temanku seiman. Kemudian kita tahu bahwa Nabi SAW tepat di hari Senin, di bulan Rabiul Awal, di tahun ke-11 Hijriah. Nabi SAW wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di kamar Aisyah radhiyallahu anha, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Betul-betul Rasul berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kepala Nabi SAW di paha Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu kalau tidur bersama Rasul, ketika Rasul berada di gilirannya, biasanya kepala Rasul itu berada di paha Aisyah. Kemudian Aisyah membiarkan sampai Rasul tidur, baru kemudian Aisyah tidur. Kebiasaan seperti itu. Sampai suatu malam, Nabi SAW sudah tertidur di paha Aisyah. Dipandanglah wajah Nabi SAW. Tiba-tiba tanpa sadar, meneteslah air mata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena derasnya air matanya, akhirnya tetesan air mata itu terkena pipi Nabi. Nabi pun terbangun. Kemudian Nabi duduk, dipandangi wajah istrinya dan mengatakan, "Lima tabki, kenapa kau menangis? Dan kenapa kau mencucurkan air mata?" Aisyah menangis bukan karena memikirkan dunia, tetapi Aisyah radhiyallahu anha menangis dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku teringat dengan hari kiamat." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apabila terjadi hari kiamat, mungkinkah kau ingat keluargamu? Mungkinkah kau ingat istrimu ini?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, seseorang tidak mungkin ingat siapapun pada hari kiamat, kecuali di 3 tempat." Rasul menyebutkan kecuali di 3 tempat, orang tidak akan ingat siapapun. Di 3 tempat ini akan lupa siapapun kecuali dirinya saja. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 tempat itu. Yang pertama, ketika berada di titian Shirathul Mustaqim. Seseorang tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya, sampai dia mengetahui dia sanggup melintasi titian itu, ataukah dia orang yang jatuh dari titian itu. Kemudian yang kedua, di tempat penimbangan amal. Seseorang tidak akan ingat siapapun sampai dia mengetahui apakah timbangan kebaikannya ini berat atau ketimbangan keburukannya yang lebih berat. Dan kemudian yang ketiga, ketika catatan-catatan diterbangkan. Seseorang tidak akan ingat siapapun sampai dia mengetahui apakah dia sanggup mengambil catatannya dengan tangan kanannya ataukah justru mengambil dengan tangan kirinya. Jadi itulah kebiasaan Nabi, meletakkan kepala di paha istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai ketika detik-detik wafatnya juga sama, Nabi berada di pangkuan Aisyah, di paha Aisyah. Sampai ketika ada Abdurrahman, saudaranya, masuk. Abdurrahman bin Abi Bakar sedang bersiwak. Nabi SAW menatap siwaknya Abdurrahman. Rasul tidak sanggup untuk ngomong. Aisyah paham Rasul ingin bersiwak. Maka Aisyah mengambil siwaknya Abdurrahman, memintanya, kemudian dibalik siwaknya. Kemudian dikunyah oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai lembut, supaya tidak menyakiti gigi Rasulullah. Maka Nabi kemudian bersiwak terakhir kalinya, kata Aisyah radhiyallahu anha. "Demi Allah," kata Aisyah, "aku tidak pernah melihat Rasul bersiwak seindah itu." Dari sinilah Aisyah berbangga. Karena apa? Karena liurnya yang terakhir berjumpa dengan liur Nabi SAW. Karena bekas siwak itu kan ada sisa liur Aisyah. Kemudian oleh Rasulullah SAW disiwakkan ke giginya. Kemudian Nabi SAW pun menghembuskan nyawanya persis di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, Aisyah tidak sanggup bangun, bergetar badannya. Gimana? Rasul berada di pangkuannya, tetapi dia harus memberitahu para sahabat yang menanti di Masjid Nabawi. Sehingga dengan susah payahnya Aisyah bangkit berdiri dengan penuh kesedihannya, air matanya terurai, kemudian berteriak-teriak dan mengatakan, "Nabi sudah meninggal, Nabi sudah meninggal." Semua para sahabat terkaget-kaget. Bagaimanapun percaya dan tidak bahwa Rasul sudah meninggal hari itu. Sampai Ali tidak sanggup untuk bangun, Utsman tidak sanggup bangun, Umar langsung pulang ambil pedangnya dan mengancam-ngancam. Abu Bakar pun ketika itu entah berada di mana. Dia mendapatkan kabar Rasul meninggal, langsung dia mendatangi Masjid Nabawi. Dia langsung masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar melihat Nabi sudah meninggal. Kemudian diciumnya kening Nabi SAW dan mengatakan,
"Ya Rasulullah, sungguh indah dirimu ketika engkau wafat dan ketika engkau hidup." Teman-temanku seiman, ketika Rasul sudah meninggal, sempat para sahabat itu khilaf. Apakah Rasul itu dikuburkan di Baqi bersama para sahabat, ataukah dikuburkan di depan Masjid Nabawi? Tetapi saat khilaf itulah datang Abu Bakar dan mengatakan, "Aku mendengar Rasul bersabda, setiap Nabi meninggal, maka disitulah dia dikebumikan." Karena Nabi Muhammad meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha, di atas ranjang Aisyah radhiyallahu anha, maka ranjang itu digeser, kemudian digali di bawahnya, maka disitulah Nabi SAW dikebumikan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di masa khilafahnya dan sudah 2 tahun memerintah kaum muslimin, Abu Bakar pun sakit parah disebabkan mandi tengah malam di musim sangat dingin, tepat di malam Senin, di mana Nabi SAW meninggal dunia. Abu Bakar pun berangan-angan meninggal di waktu yang sama, karena usia Abu Bakar meninggal pun sama dengan usia Nabi, 63 tahun. Dan betul, Abu Bakar As-Siddiq meninggal di hari Senin, di hari yang dia inginkan seperti Nabi SAW meninggal dunia. Kemudian, sebelum meninggal dunia, dia berpesan kepada putrinya, Aisyah Ummul Mukminin, agar Aisyah izinkan dia untuk dikebumikan di samping Nabi. Ya, nama anaknya tentu mengizinkan ayahnya. Padahal Aisyah yang menginginkan dia yang ada di situ. Tetapi karena dia mendahulukan ayahnya, birrul walidain, akhirnya Abu Bakar pun di samping Rasul dikebumikan, sejajar dengan bahu Nabi SAW. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, khalifah jatuh ke tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka saat Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, maka dia memerintahkan Abdullah bin Umar untuk datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, "Wahai Abdullah ibnu Umar, datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, katakan kepadanya, jangan sebutkan dari Amirul Mukminin, sebutkan dari Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab meminta izin agar dikebumikan di samping ayahnya, di samping Nabi SAW." Kemudian Aisyah pun terpaksa mengizinkan. Sekali lagi, padahal Aisyah yang menginginkan kuburan dia di samping Nabi, tetapi dia menghormati Umar karena tahu jasanya Umar. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan. Maka Umar pun dikuburkan sejajar dengan kaki Nabi. Jadi kuburan Rasul dulu, kemudian di bawah bahunya kuburan Abu Bakar, dan agak jauh sedikit disejajar dengan kaki Rasul itu kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi di kamar Aisyah itu cuma ada 3. Sebenarnya ketika itu Abdurrahman bin Auf juga ingin dikebumikan di situ, tetapi Aisyah menolaknya. Termasuk Aisyah sendiri kan tidak dikuburkan di situ. Aisyah dikuburkan di Baqi bersama para sahabat Nabi SAW. Makanya kemudian di kamar Aisyah itu cuma ada 3 kuburan itu saja. Kuburan Rasul, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita, setiap orang yang masuk ke kuburan kaum muslimin mengucapkan salam. Begitu juga adab kita. Apabila kita masuk ke kuburan Rasul, Abu Bakar dan Umar, kita dianjurkan. Di sini hukumnya wajib kata Imam Barbari, tapi jumhur mengatakan sunnah. Jadi kalau kita masuk ke kuburan Rasul, Abu Bakar dan Umar, pertama kita arahkan kepada Rasul, kemudian kita ucapkan salam kepada kuburan Rasul. Kemudian setelah itu bergeser ke kuburan Abu Bakar, kemudian mengucapkan salam ke kuburan Abu Bakar. Kemudian bergeser lagi kepada kuburan Umar, kemudian mengucapkan salam kepada kuburan Umar radhiyallahu an. Dan itu adabnya. Kita mengucapkan salam kepada 3 kuburan itu, kepada Rasul, kepada Abu Bakar, dan kepada Umar. Dan tidak dianjurkan untuk berlama-lama di situ. Apalagi kemudian meminta sesuatu dari urusan dunia, maka tidak boleh. Karena Rasul mengatakan, kalau minta sesuatu, minta kepada Allah. Jangan minta kepada kuburan Rasul, apalagi Abu Bakar, apalagi Umar. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adabnya di situ hanya mendoakan. Kemudian ambillah pelajaran dari 3 kuburan itu. Ingatlah perjuangan Rasul, ingat perjuangan Abu Bakar, ingat perjuangan Umar, ingatlah kematian dengan meninggalnya 3 orang. Kalau mereka saja bisa meninggal, apalagi kita. Kemudian rasakan seolah-olah Rasul itu hadir di situ, sehingga kita makin mentakzim kepada Nabi SAW. Dan ingat bahwa tujuan ziarah kita ke Madinah itu yang pertama menziarahi masjid dulu. Setelah itu baru kuburan Nabi. Karena Rasul yang mengatakan tidak boleh menyengajakan safar untuk beribadah kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram kata Rasul, masjidku ini, Masjid Nabawi, baru Masjidil Aqsa. Begitulah adab-adabnya. Semoga para pendengar setia Ferry Channel Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan untuk bisa beribadah ke Masjidil Haram
kemudian bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW dan selalu mencintai Rasulullah dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.